Baik pemirsa, yang Anda saksikan sekarang di layar kaca ini merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Agama. Kalau umroh itu syaratnya adalah sudah divaksin. Kan sudah mulai dibuka, mulai Ramadan besok boleh umroh, tapi yang sudah divaksin. Tapi kemudian tadi Pak Ihsani sudah menjelaskan bahwa memang Arab Saudi sudah mengatakan membuka untuk umroh Ramadan, tapi untuk jamaah Indonesia khususnya begitu ya Pak ya, masih belum tentu bisa Ramadan besok untuk bisa melakukan umroh begitu ya. Kemudian juga vaksinnya itu harus certificated WHO, jadi sudah disertifikasi. Kemudian juga kalau belum itu bukan berarti tidak, pasti ada proses yang sedang dilakukan agar Sinovac ini bisa terregister oleh WHO. Kemudian juga mengenai geopolitik, ada perang dagang, ini juga disinggung oleh Menteri Agama, sehingga kemudian itu menjadi penyebab mengenai jenis-jenis vaksin mana sebenarnya yang mendapatkan sertifikasi dari WHO ataupun juga diperbolehkan oleh pihak pemerintah Arab Saudi. Berikutnya, ini adalah pernyataan dari pihak Kementerian Agama juga, dari Dirjen mengenai pemberangkatan haji dan umroh. Kita lihat, kita akan baca ini yang disampaikan oleh Bapak Khorizi Hadasir. Itu konteksnya kepada siapa saja, bukan cuma jemaah haji dan umroh saja. Siapapun yang berkunjung ke Arab Saudi, mereka wajib sudah divaksin COVID-19. Itu kita tahu bersama, tapi kemudian menjadi permasalahan, nah ini, di Arab Saudi sendiri saat ini menggunakan 3 vaksin COVID-19, yakni Pfizer, kemudian Moderna, dan AstraZeneca. Ketiganya telah masuk ke dalam lisensi Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Pertanyaannya, apakah Sinovac tidak masuk dan tidak dalam lisensi? Sinovac juga masuk, akan tetapi tidak digunakan di Arab Saudi. Sinovac digunakan di Indonesia. WHO sudah rilis ada 13 nama vaksin yang digunakan, beragam negara, dan kebetulan Indonesia memakai Sinovac. Jadi sebenarnya keterangan dari pihak Dirjen sendiri bahwa Sinovac yang kita gunakan sudah diverifikasi, sudah mendapatkan sertifikat dari WHO, tapi kemudian apakah yang atau masyarakat Indonesia yang sudah mendapatkan vaksin Sinovac ini bisa melakukan ibadah umroh dan haji. Nah itu belum mendapatkan keterangan ataupun informasi secara pasti, tapi mungkin mewakili suara asosiasi. Apa yang diinginkan dari pemerintah, gerakan apa sebenarnya? Ya, saya rasa tadi yang saya bilang kalau itu Sinovac tidak diterima di Arab Saudi, yang seharusnya clearkan itu dari gosip or kata si A or kata si B. Lebih baik kita mentegaskan pada kami akan memberangkatkan, mengizinkan tanggal berapa or tahun berapa, menyurati langsung pemerintahnya G2G gitu. Dengan yang vaksin kami yang sini, saya rasa sih vaksinnya tidak ada masalah ya. Dan itu juga masalah di pemerintahan ya, yang seharusnya gampang gitu menurut saya buat mereka menerima. Yang saya bilang tadi juga dari awal, ya kita negara muslim yang terbesar, seharusnya negosiasi kita lebih tinggi daripada negara-negara yang lain gitu. Dan saya rasa segera itu bisa dibuka sama Arab Saudi, karena saya belum dengar juga dari Arab Saudi itu membuka kalau bulan ini tadi beberapa statement dari pemerintahan umrah itu akan dibuka bulan puasa ini. Sampai saat ini belum ada border itu belum dibuka. Yang ada kemarin baru beberapa orang yang udah mulai balik bisa ke Indonesia, yang warga asingnya, dan warga mereka juga nggak boleh keluar. Warga kita juga belum boleh ke Arab Saudi, or sebagian ada tipe yang spesial request gitu loh visanya, jadi bukan ke publik ya. Nah, jadi menurut saya belum ada yang penjelasan yang buat publik itu tuh bisa berumrah bulan ini. Jadi belum ada, bahkan besok udah mau bulan puasa. Betul sekali. Ya, dan haji juga udah dekat, tinggal berapa bulan lagi. Ya, kalau haji mungkin saya rasa dibuka sama Arab Saudi itu dikasih kita kota cuma terbatas, yang saya dengar tadi kan mungkin sekitar 500 sampai 600 ribu. Kita nggak tahu ya, wallahu alam, itu cuma statement dari pemerintahan di sana yang belum final waktu itu, yang sebelum kementeriannya juga berubah di sana. Nah setelah itu berapa persen kita dapat dan berapa persen buat ONH Plus, saya rasa lebih fokus kita, karena udah itu sistem sedunia buat divaksin semua traveler itu akan orang berkunjung ke negara sebagai turis or apapun yang urusan haji dan umrah dan apa itu, harusnya traveling itu udah ada pakai paspor visa or paspor vaksin namanya yang mau dipersatukan. Saya rasa lebih fokus kita ke vaksinnya, programnya. Jadi dari sekarang pemerintah mengasih ke dunia travel ini, yang bagian kami ONH Plus itu namanya yang udah ada, yang lulus sudah dimulai di start vaksin semua gitu. Jadi lebih diprioritaskan mereka daripada yang
yang biasa dulu, maksudnya semuanya, cuma prioritaskan mereka karena mereka bisa akan berangkat nanti gitu loh, buat hajinya kalau udah dapat porsi. Jadi saya rasa itu yang segera pemerintah bikin surat mengajukan apa saja yang bisa kita vaksin yang diterima di sana, mengklirkan ini. Saya rasa sih tidak ada masalah itu. Baik, Pak Kiai, apakah kemudian dengan pendekatan G2G ini bisa menjadi solusi dari kontroversi mengenai jenis vaksin yang digunakan ini? Ya, kita percayakan kepada pemerintah dan urusan adalah G2G karena pelaksanaan umroh dan haji itu sekarang masih dilakukan oleh pemerintah. Semua dikoordinir oleh pemerintah dan yang menghubungkan antar negara dan negara G2G itu adalah pemerintah. Oleh karena itu, saya pikir sebelum ada keterangan resmi, khususnya barangkali dalam hal ini tertulis, maka kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Tunggu dari pemerintah, dalam ini Kementerian Agama, untuk memberikan penjelasan hal itu. Yang jelas saya punya keyakinan ketika pemerintah kita memutuskan dengan menggunakan Sinovac yang itu suci dan halal, kemudian karena tidak cukup, kemudian diperbolehkan untuk menggunakan AstraZeneca, tentu itu yang lebih baik dan pasti diterima bukan hanya oleh kita tapi oleh dunia, karena yang bisa dipakai sebuah vaksin itu sudah berstandar di WHO ya, di mana lembaga kesehatan dunia sudah bisa menjadi rujukan kesehatan di negara-negara di dunia ini. Baik, kami memang dari awal tadi sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari Kementerian Agama, tapi sampai dialog ini berlangsung, perwakilan dari pihak Kementerian Agama belum ada yang bisa bergabung, termasuk juga bisa memberikan keterangan secara pasti kepada kami mengenai hal ini. Tapi mungkin Pak Kiai, ini untuk menghindari simpang siur di masyarakat, mungkin bisa menenangkan masyarakat karena khawatir sudah di Sinovac, sudah berharap bisa berangkat haji tahun ini, tapi kemudian dengan adanya informasi yang kita belum tahu apakah benar atau tidak, ini kemudian jadi pusing, jadi semakin ruwet begitu Pak? Kita pertama bahwa haji itu adalah panggilan Allah. Kalau sudah dipanggil oleh Allah, nggak terasa, nggak direncanakan bisa berangkat. Seperti dapat undangan, sebagai petugas dan seterusnya. Tapi kalau tidak panggilan dari Allah, sekian lama kita antri, tapi tidak berangkat. Nah, kalau kita memaknai bahwa haji adalah ibadah, dan kita bertemu dengan Allah di rumah Allah, di dalam ibadah kita, dalam arti kita ka'annaka tara, bagaikan kita melihat Allah, kalau enggak kita merasa dilihat oleh Allah, maka kita pasrahkan, yang penting kita sudah berupaya, kita sudah daftar, dan kita sudah dapat nomor urut, ketepatan bisa berangkat sekarang, ya alhamdulillah. Tidak bisa berangkat, pasrahkan, ini yang terbaik. Dan kita sudah lepas dari kewajiban kita untuk berangkat haji, selama kita sudah berupaya. Yang penting kan bagaimana kita hidup ini menjalankan ajaran agama Islam, dan sekuat-kuatnya, semampu-mampunya. Ketika tidak mampu, Allah Maha Tahu. Kalau dikembalikan dengan bahwa haji itu ibadah, ya kita dengan tenang, dan kita akan diserahkan kepada Allah, tapi berupaya dengan sungguh-sungguh. Jadi ketepatan Bapak Ibu sekalian dapat informasi, ya jangan terlalu panik, ya dikembalikan bahwa ini adalah proses keagamaan di dalam menjalankan ajaran agama, dan tawakal lebih tinggi daripada sekedar mendengarkan berita atau upaya lain yang barangkali di luar ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Baik, Pak Isna, ini mungkin penutup singkat. Ya, tadi udah Pak Kiai menjelaskan bagi saya buat masyarakat ya dan jamaah yang insya Allah udah berniat dan kotanya yang masuk tahun ini, ya tidak perlu dikhawatirkan ya, seperti tadi Pak Kiai bilang, kita bertawakal sama Allah. Dan sebetulnya selama kita berniat udah haji dan kita udah daftar yang nama kita muncul di Depak, itu sebenarnya udah gugur ya hajinya. Jadi tinggal berangkatnya, undangannya udah diproses, cuma Tuhan belum mengasih karena masih ada kondisi corona ini ya. Jadi insya Allah, jadi jamaah perlu tenang dan kita percaya sama Allah. Dan hari ini mewakilinya pemerintahan kita, jadi pemerintah yang akan berjuang semuanya. Jadi bagi jamaah buat tenang, berdoa semoga ini clear semua dan kita bisa melaksanakan haji tahun ini. Jadi insya Allah haji mereka udah gugur. Baik. Ya, dengan niat mereka insya Allah. Baik, jadi itu saja. Ya. Terima kasih. Baik, kita harapkan tentunya dengan
dialog ini bisa membuat pemerintah juga semakin cepat geraknya untuk bisa melakukan pendekatan G2G dengan pihak Arab Saudi sehingga juga memberikan informasi dengan jelas kepada kita dan yang pasti juga pihak Arab Saudi bisa mencabut status termasuk juga pandangannya tadi itu bahwa Indonesia adalah red area sehingga bahkan sampai bulan Ramadan sebenarnya pihak Arab Saudi belum membuka bordernya untuk para jamaah Indonesia. Itu tadi. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Isnaini. Terima kasih Pak Kiai Haji Khalil Nafis untuk waktunya dan juga informasinya. Baik, dan pemirsa kami akan segera kembali dengan rangkaian informasi menarik tapi tentunya setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali.